Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Umi. Gimana liburannya? Panjang waktunya ya? Jangan nambah lagi liburannya ya nak ya? Sudah terlalu lama juga kan? Udah lumayan ya, hampir setengah bulan ya kita liburan. Ya, oke. Nah hari ini pembelajaran terakhir kalian ya untuk kelas 11 ya. Jadi bersama saya. Ya, ini pembelajaran pertama kita di awal semester 2 ini, di semester genap ini, pelajaran PPKN. Ya, untuk nilainya bisa dilihat juga ya nak, di semester 1 kemarin ya, nilai kelas 11 itu bagaimana ya kan? Nah, sampai saat ini saya masih menunggu yang masih mau remedial PKN dengan saya masih menunggu kalian karena masih banyak yang belum konfirmasi untuk melakukan remedial. Ya. Nah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, ridhonya kita masih kembali dipertemukan walaupun hanya bisa bertatap muka dalam via Zoom seperti ini. Bersyukur alhamdulillah ya nak ya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Ya, berdoa saja mudah-mudahan ada keputusan yang baik nantinya agar kita bisa bertatap muka kembali, kalian bisa masuk kembali ke sekolah tercinta kita. Ya, ini adalah materi pertama kita pada semester 2 yaitu berkaitan dengan materi ancaman terhadap bangsa. Ya, saya yakin sebenarnya di kelas 10 kita sudah bahas ini ya nak ya. Ya, karena memang silabus kalian antara kelas 10 dan kelas 11 ini sama ya. Berbeda sedikit saja mungkin pada indikatornya ya, tapi keseluruhan hampir sama materinya. Jadi ini adalah bisa dibilang ini menjadi review ataupun pengulangan kembali dari materi kalian di kelas 10 ya. Sebentar saya akan share terlebih dahulu PPT-nya. Bisa dilihat? Bisa? Bisa, Mem. Saya. Ya. Jadi harapan saya sebenarnya nak kalian itu bisa lebih aktif lagi pembelajarannya ya di semester genap ini itu. Jadi ayo dipacu, dibangun kembali semangatnya supaya kalian itu bisa lebih aktif, interaktif dalam mengikuti segala pembelajaran dalam mata pelajaran apapun ya. Itu keinginan saya. Ya. Nah, ancaman terhadap integrasi bangsa. Jadi kalau kita berbicara tentang ancaman ya terhadap integrasi bangsa, nah kenapa ancaman itu hanya terfokus terhadap integrasi bangsa? Ada apa dengan integrasi bangsa? Ya, integrasi bangsa inilah sebenarnya nanti ini akan masuk ke materi selanjutnya ya. Bagaimana cara menumbuhkan integrasi. Ya, jadi integrasi bangsa inilah sebenarnya yang menjadi cita-cita ya, cita-cita dari pemerintah ataupun penguasa negara kita agar seluruh masyarakatnya itu memiliki rasa nasionalisme, rasa kecintaan terhadap tanah airnya ya. Karena memang tidak dipungkiri akibat dari keanekaragaman bangsa Indonesia ya, baik itu perbedaan dalam segi suku, budaya, agama, hal inilah yang menciptakan sulitnya untuk mendapatkan rasa integrasi. Ya, bahkan sering sekali kita itu melakukan sikap-sikap disintegrasi, bukan integrasi tetapi disintegrasi, yaitu terpecah belah, ya, yang datang dari sikap dari bangsa itu sendiri. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui apa-apa saja yang menjadi ancaman-ancaman dari pudarnya rasa integrasi bangsa Indonesia. Oke, kita lihat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dari ancaman ya, yang pertama, dan yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk ancaman itu seperti apa. Nah, nanti ancaman itu akan terbagi-bagi dia bentuknya. Oke, kita lihat. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ancaman ya. Ancaman adalah
setiap usaha ya, setiap usaha dan kegiatan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri ya, bukan hanya dari dalam tetapi dari luar negeri yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara kita ya, keutuhan wilayah negara serta keselamatan segenap bangsa. Nah, itu yang dimaksud dengan ancaman. Nah, sama seperti yang kita ketahui ya, kalau ancaman itu berarti kalau secara katanya berarti teror seperti itu ya. Sesuatu yang membahayakan. Nah, itu dia ancaman. Nah, seperti apa ancamannya itu? Apakah ada tadi ya seperti di indikator bagaimana bentuk-bentuk ancamannya? Nah, jadi ancaman itu dibedakan menjadi dua, Nak. Ya, ancaman terhadap integrasi bangsa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ancaman di bidang militer, ya, dan ancaman di bidang non militer. Nah, dari katanya saja militer ya kita lihat ya, pengertian dari militer berarti ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata ya, serta terorganisir dan sangat berbahaya ya. Karena dari katanya militer, otomatis ada senjata ataupun ada fisik yang tampak yang dibawa dari ancaman tersebut ya, karena nah, tentu kalau bersenjata pasti pengrusakannya ada tampak ya kan? Dia bisa kita lihat kerusakan yang dibawa oleh ancaman ini. Ya, seperti apa bentuk ancamannya? Ya, perang saudara, agresi militer, agresi wilayah, sabotase, invasi, spionasi, ya pelanggaran wilayah oleh negara lain termasuk ke dalam bentuk ancaman militer ya. Kalau katanya invasi berarti aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara ya memasuki daerah yang dikuasai oleh negara tersebut ya. Jadi artinya ada angkatan bersenjata dari luar negara masuk ke dalam wilayah negara kita ya, dan tujuannya adalah ingin menguasai daerah tersebut. Itu mirip dengan apa namanya, penjajahan ya, tapi penjajahan dalam segi kecil gitu. Nah, itu termasuk dalam invasi dan itu termasuk dalam pelanggaran militer. Kalau spionase dia bisa itu juga termasuk pelanggaran, Nak. Spionase adalah memata-matai, mengintai yang intinya dia ingin mengambil sebuah informasi penting dari sebuah negara itu. Nah, itu juga termasuk ancaman. Kalau sabotase berarti pengertiannya tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana ataupun terorganisir, ya. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, kira-kira Indonesia pernah tidak nak mengalami yang namanya ancaman militer? Pernah tidak? Pernah, Mem. Pernah. Poin yang mana? Perang saudara, Mem. Iya, perang saudara. Contohnya kira-kira? OPM sama GAM. Ya, boleh. Berarti lebih ke lembaga ya. Pernah dengar perang antar saudara, antar suku, Ambon Maluku? Pernah, Mi. Iya, perang yang mengakibatkan apa itu, Nak? Karena apa? Karena Agama ya? agama. Iya, itu juga bisa kita sebut dengan perang saudara. Artinya apa? Perang saudara di sini adalah perang sesama masyarakat Indonesia, ya kan, yang menjadi wilayah dari NKRI. Itu dia. Ya, jadi Indonesia juga pernah mendapatkan ancaman di bidang militer ini ya. Oke, kita masuk ke dalam ancaman ya. Kalau militer pasti persenjataan dari luar negeri ya yang di bawah. Oke, ancaman non militer. Ancaman, pengertian dari ancaman non militer adalah ancaman yang tidak membawa senjata, tetapi jika dibiarkan itu akan membahayakan bangsa Indonesia. Ya, artinya ancaman ini tidak tampak secara fisik kerusakannya, tetapi jika dibiarkan bisa lebih fatal ataupun lebih besar kerusakannya daripada ancaman militer. Nah, apa contohnya? Contohnya misalnya masuknya barang-barang terlarang dari luar negeri ke Indonesia seperti narkotika ya, karena juga apa KKN ya, itu yang datang dari dalam negeri.
pengerusakan lingkungan akibat tangan kita sendiri ya, akibat mungkin buang sampah sembarangan, akhirnya jadi banjir, longsor ya, kemiskinan, kebodohan ya, lunturnya rasa kesatuan dan persatuan. Nah, ini masih kita lihat dari contoh kecilnya. Nah, kita lihat masuk ke dalam bidang-bidang tertentunya. Yang saya bilang tadi bahwa kalau dibiarkan maka akan berakibat fatal, bahkan bisa menjadi runtuhnya sebuah negara. Ya, salah satunya di bidang ideologi, ya. Jadi, Nak, ini kan tidak tampak ya, Nak, tidak langsung nampak kerusakan fisiknya, tetapi akibat yang ditimbulkan dari masuknya ideologi baru ke dalam negara Indonesia bisa meruntuhkan bangsa Indonesia. Iya atau tidak? Ya kan? Bangsa ideologi kita apa ya sebelumnya ya? Ideologi bangsa Indonesia apa ya, Nak? Ayo, ideologi bangsa Indonesia apa? Pancasila. Iya, saya dengar tuh lirih-lirih dari jauh. Siapa yang mau ini kasih pendapat? Nggak apa-apa, Nak, jangan takut salah. Umi, Pancasila, Umi. Iya, benar. Ideologi Pancasila. Coba bayangkan kalau Pancasila diganti dengan paham yang lain. Contoh paham komunis atau Zionis. Maka akan berubah tidak keseluruhannya? Pasti berubah. Iya. Nah, itulah juga yang menjadi dasar sebab runtuhnya negara Uni Soviet ya kan, Nak? Karena pahamnya sendiri, ya kan? Nah, jadi makanya saya katakan dalam ancaman non-militer ini, walaupun tidak terlalu tampak dirasakan, tapi jika dibiarkan berlarut-larut, artinya dibiarkan terus-menerus, maka akan bisa membuat kerusakan yang lebih parah ataupun lebih fatal dari militer. Kalau militer nampak dia kan yang diserang apa, jadi bisa langsung disiasati. Tapi kalau di bidang ideologi, ya, karena atau misalnya punahnya rasa kesatuan tadi seperti ini ya, punahnya lunturnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Siapa yang tahu bahwa di dalam diri setiap bangsa Indonesia itu sudah tidak ada lagi rasa nasionalisme? Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada lagi rasa cinta tanah air, bela negara, tidak ada yang tahu kan? Tidak tampak dia. Nah, inilah menjadi hal yang lebih berbahaya. Itu dia. Ya. Nah, selanjutnya adalah ancaman di bidang apa lagi, Nak? Ancaman di bidang politik, ya. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar dan dari dalam negeri ya. Kalau dari luar negeri, ancaman di bidang politik ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan suatu sikap-sikap politik seperti intimidasi, ya, Nak, ya, provokasi ataupun blokade politik ya, yang lainnya. Nah, kalau kita lihat sekarang mungkin ancaman ini kalau di bidang politik lebih banyak datangnya bahkan dari dalam negeri sendiri ya. Kalau dari luar negeri kita belum rasakan ya, Nak, ya. Belum ada intimidasi ya. Ya. Tapi kalau dari dalam negeri kita bisa rasakan seperti misalnya suap ya. Ini seperti gambar di atas ya. Suap dalam pemilu kada, sehingga pilihan rakyat itu tidak lagi berdasarkan atas hati nurani ya, tidak jujur, adil ya, tidak sesuai asas lagi, tetapi berdasarkan apa? Pemberian suatu barang yang diberikan oleh seseorang yang untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, ini juga termasuk ancaman. Karena apa? Sikap-sikap mental seseorang yang seperti ini artinya tidak akan bisa memimpin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Ya, Nak, ya. Maka ini adalah sebuah ancaman yang besar. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Ya, ancaman di bidang ekonomi ini sangat juga berkaitan dengan arus globalisasi. Ya, kita belum bahas tentang materi globalisasi ya. Saya singgung sedikit bahwasanya banyaknya ataupun dibanjirinya negara Indonesia oleh barang-barang luar negeri ya, sehingga mengalahkan produk-produk dalam negeri itu termasuk ancaman di bidang ekonomi. Ya, bukan tidak boleh, ini juga sebenarnya kalau ada masuknya barang-barang luar negeri termasuk ke dalam ada positifnya juga. Positifnya bagaimana? Ya, berarti ada nilai kerjasama antara Indonesia dengan luar negeri. Tentunya pasti akan menambah sedikit banyaknya devisa dari negara kita. Tetapi jika terlalu banyaknya barang-barang luar sehingga barang-barang lokal buatan bangsa sendiri itu sama sekali tidak laku ya, tidak bisa bersaing. Nah, itu juga membuat
membahayakan bagi negara kita, khususnya bagi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia untuk kaum menengah ya, kelas menengah ke bawah seperti itu ya nak, ataupun kaum para bisnis UKM kecil lah seperti itu. Nah itu jadi sangat berbahaya. Ini salah satu contoh di bidang ekonomi. Nah contohnya lagi misalnya ini ya, kalau kita sendiri saja mungkin sangat tidak banyak ya yang mau menggunakan produk ini ya nak, seperti merek Mito misalnya. Kalau HP kita aja pasti merek-merek luar ya, lebih banyak kalian Oppo mungkin ya, Vivo. Nah itu juga termasuk salah satu contohnya ya. Jadi memang belum bisa bersaing dengan produk-produk luar ya. Nah selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial budaya. Nah inilah sebenarnya ancaman yang sangat bisa kita rasakan saat ini. Jadi banyak sekali kaum muda ya, khususnya generasi muda itu sangat tidak mencintai budaya sendiri ya, karena bahkan lebih suka meniru-niru budaya luar ya kan, khususnya ini yang untuk kaum wanita saya tanya ya, karena pasti kalian lebih paham betul budaya-budaya dari luar, contohnya dari negara Korea, ya tidak? Ya kan? Ya tidak? Siska? Putri? Ya tidak? Enggak apa-apa. Kalau kita punya pengetahuan terhadap negara luar kan bagus ya nak ya? Bagus tidak? Bagus, Umi. Iya, hanya saja yang paling penting ya catatannya adalah kita punya pengetahuan negara luar, tetapi kita juga lebih paham terhadap budaya sendiri. Nah, itu dia baru hebat, itu dia ya. Nah, jadi yang dikhawatirkan adalah bukan meniru, tetapi meneladani hal-hal yang baik serta menjadi pengetahuan kita untuk budaya-budaya luar tanpa mengurangi pengetahuan kita terhadap budaya sendiri. Itu sebenarnya yang diinginkan ya. Jadi masuknya paham-paham separatisme, terorisme, kemiskinan, kebodohan itu yang sebenarnya harus menjadi PR sebenarnya bagi pemerintah, supaya bagaimana untuk meminimalisir kemiskinan serta kebodohan di tengah-tengah masyarakat kita ya, untuk agar bangsa Indonesia itu lebih cinta terhadap pendidikan ya. Ini salah satu contohnya ya, pang luar negeri dengan pang Indonesia ya, karena pang ini kan sebenarnya berasal dari luar negeri ya, tapi kalau di Indonesia coba lihat banyak juga, bahkan pang Indonesia ini kebanyakan dari, mohon maaf, dari dari orang-orang yang bisa dibilang untuk tingkat ekonominya terbilang di bawah ya kan. Kalau kita lihat pang-pang Indonesia di jalanan tuh ngapain, ngamen ya, karena hal-hal negatif ya kan. Nah sementara kalau di luar, pang luar negeri bukan berasal dari golongan orang-orang yang tidak memiliki ekonomi gitu, bukan dari kelas-kelas bawah gitu ya, tapi hal-hal yang tidak baiknya yang ditiru ya kan. Nah itu dia yang sangat dikhawatirkan ya. Oke ya. Nah, selain itu ya, selain dari ancaman, bentuk-bentuk ancaman dari bidang non militer, militer tadi ya, dari segi bidangnya tadi, ya, ancaman itu juga bisa berasal dari dalam negeri. Nah, apa saja? Ya, seperti kerusuhan, pemaksaan kehendak, pemberontakan bersenjata, ya, keinginan untuk mengubah ideologi, seperti misalnya ideologi ISIS, ya, karena ya pengubahan negara menjadi paham itu tadi ya, sesuai kehendak, konflik antar suku itu bisa ya. Nah itu termasuk ke dalam ancaman yang datang dari dalam negeri. Nah kalau yang dari luar negeri seperti apa ya, penguasaan wilayah Indonesia. Masih ingat tidak nak pengklaiman wilayah yang dilakukan oleh negara tetangga terhadap Indonesia, itu termasuk ancaman yang datang dari luar. Apa kira-kira ya? Pulau apa itu nak yang diklaim? Masih ingat? Apa? Pulau Pandan ya Mem, kalau nggak salah. Pandan? Pulau Pandan? Iya Mem. Pulau Sipadan. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Iya, ingat kan? Yaitu pengklaiman oleh negara
Malaysia ya yang mengakibatkan kehilangannya 2 pulau kita ya nak ya, yang sudah disidangkan di PBB yang ternyata ya sudah lepasnya wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari NKRI. Nah itu termasuk bentuk ancaman. Jadi ini adalah PR bagi pemerintah untuk lebih peduli terhadap pulau-pulau yang berada di Indonesia. Dia. Pencurian kekayaan alam ya karena masuknya kapal asing, pesawat asing dari luar negeri ke dalam negeri, penyeludupan barang ya. Itu termasuk ke dalam ancaman yang datang dari luar negeri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada nak yang mau ditanyakan? Nggak ada, Umi. Benar. Udah paham? Oke lah, kalau tidak ada ya, saya anggap semuanya sudah paham. Jadi yang perlu saya ingatkan hanya kalian jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya di psikologi untuk semester genap ini. Ya, saya tetap menunggu bagi kalian yang mau melaksanakan remedial untuk ngapel PKN. Ya, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.